Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat yang mengisahkan bahwa sebetulnya malaikat maut memberikan peringatan kepada manusia-manusia yang telah berusia 40, 50, dan 60 tahun. Hal ini dikarenakan di usia 40 tahun ke atas dianggap sebagai usia yang telah sampai di puncak kedewasaan dari seorang manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan di usia-usia inilah akan muncul peringatan malaikat maut kepada manusia dalam hidupnya supaya jangan sampai terkena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang manusia mencapai usia 40 tahun, maka disinilah titik tolak perubahan yang sangat krusial dalam diri seseorang. Bahkan usia ini sering disebut sebagai tahap usia yang sangat istimewa. Di dalam Islam, usia 40 tahun adalah usia yang sangat penting dalam perjalanan umur manusia. Di usia inilah seorang muslim harus lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Satu hal yang pasti, bahwa usia manusia tersebut terus bertambah, namun usia untuk hidup di dunia terus berkurang. Oleh karena itu, sungguh merugi bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia kalau tidak digunakan untuk mengerjakan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ketika membaca ayat Al-Quran tersebut, ada usia manusia yang secara jelas disebutkan terkait dengan perkembangan kedewasaan seseorang, dan usia itu adalah 40 tahun. Mari kita renungkan bersama ketika Allah berfirman tentang usia 40 tahun di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 tersebut. Imam Ibnu Katsir menjelaskan rahasia umur 40 tahun ini.
yang mana seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya jika mencapai usia 40 tahun. Ketika seseorang berada di usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman, serta pengendalian dirinya. Oleh karena itu diperintahkan agar memperbarui tobatnya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang awam biasanya usia 40 tahun dikatakan sebagai usia puber kedua. Sedangkan menurut para ahli psikologi, usia 40 tahun itu adalah momentum matangnya rohani seseorang. Masa dewasa itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dewasa dini, dewasa madya, dan dewasa lanjut. Adapun batas antara dewasa dini ke masa dewasa madya adalah usia 40 tahun. Sedangkan untuk dewasa madya adalah usia 40 hingga 60 tahun. Perhatian seseorang terkait masalah agama lebih besar dari sebelumnya, yang didasarkan pada kebutuhan pribadi dan sosial. Rasulullah SAW menjadi nabi pada usia 40 tahun, dan kebanyakan para nabi diutus juga pada usia 40 tahun. Barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya tidak melebihi dari keburukannya, maka bersiap-siaplah menuju ke neraka. Imam Qurtubi menyatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun, maka ia telah mengetahui besarnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, sehingga ia akan terus mensyukurinya. Imam Asy-Syaukani berpendapat, jika seseorang hamba yang telah mencapai usia 40 tahun, maka dianjurkan berdoa dengan doa yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Muhammad ibnu Amr ibnu Utsman meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan nisabnya. Apabila usianya mencapai 60 tahun, Allah memberi rezeki inabah kembali ke jalannya. Apabila usianya mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapus keburukan-keburukannya. Apabila usianya mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengizinkannya untuk memberi syafaat kepada ahli baitnya, dan dicatatkan di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di buminya. Hadis ini telah diriwayatkan pula melalui jalur lain, yaitu di dalam kitab Imam Ahmad, bahwa rahasia umur 40 tahun seseorang akan mencapai kematangan emosional, spiritual, dan intelektual. Inilah kedewasaan seseorang yang seharusnya terlihat di usia 40 tahun, kemampuan bersyukur, beramal soleh, menatap masa depan, bertaubat, dan berserah diri. Kedewasaan emosional diwujudkan dengan kemampuan mengurai dan memecahkan masalah yang dihadapi dan merencanakan tahapan-tahapan untuk menentukan rencana masa depan. Kedewasaan spiritual ditunjukkan untuk mencari ridho Allah dengan amal soleh, bermuhasabah dengan bertaubat, dan berserah diri kepada Allah. Adapun kedewasaan intelektual diwujudkan dengan kemampuan melihat masa kini dengan amal soleh. Bersyukurlah di umur 40 tahun bisa memuliakan orang tua, sebab banyak orang ketika sudah berkeluarga dan mempunyai anak, sudah disibukkan dengan urusan-urusan dunia dan terkadang lupa dengan orang tua. Itulah rahasia usia 40 tahun dalam perspektif Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.